Kalau untuk ketiga calon ini, saya paling bangga dengan Pak Anies. Beliau dengan tegas, beliau dengan kestabilan emosinya. Beliau tidak marah-marah ketika diserang pribadinya gitu sama Pak Bowo. Inilah pemimpin yang saya cari. Hola netizen yang tercinta, adu pendapat akhirnya pecah saat sesi tanya jawab antar capres berjalan. Dalam perhelatan politik nasional bertajuk debat capres ini, sejumlah gagasan disampaikan terkait tema hukum, HAM, pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan penguatan demokrasi. Pada awalnya, pemaparan visi misi dibuka oleh calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan. Ia menyampaikan keresahannya soal kondisi hukum di Indonesia. Pada 4 menit waktu paparan visi misinya, Anies mengatakan sejatinya hukum harusnya tegak dan tidak tumpul ke bawah. Sementara itu, capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menegaskan dirinya menjadikan proses penegakan hukum, HAM, hingga perbaikan pelayanan pemerintah sebagai prioritas. Hal tersebut menjadi fokus pemerintahan Prabowo Gibran jika terpilih jadi presiden. Prabowo juga mengatakan sejak muda dirinya telah mengangkat sumpah untuk membela Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan perjuangan dan pertaruhan nyawa. Ganjar Pranowo, capres nomor urut 3 dalam visi misinya menyampaikan keseriusannya dalam penumpasan korupsi. Ia menambahkan bahwa Mahfud MD cawapresnya selama ini telah mengeksekusi masalah korupsi dengan baik. Saling serang pendapat tidak terelakkan saat Prabowo menyanggah pendapat Anies tentang tema penguatan demokrasi Indonesia. Ia mengungkit kembali saat ia dan partainya mengusung Anies dalam Pilgub DKI hingga akhirnya Anies pun menduduki jabatan itu. Seakan tidak mau terkena skakmat, Anies pun balas mengkritik Prabowo tentang posisinya di pemerintahan. Ia mengatakan Prabowo tidak kuat berada di sisi oposisi sehingga akhirnya ikut dalam arus penguasa. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Gara-gara nonton debat gue kenapa jadi lebih respect ke Anies ya daripada ke Ganjar? Sama sekali enggak deh. Ya kalau Prabowo tetap nomor 1 ya, Anies nomor 2 bolehlah, Ganjar nggak masuk hitungan. Makanya Anies kalau ngomong itu pakai data, pakai data. Kalau begini gimana kamu sekarang? Pucat, diamblek sama Prabowo. Aduh, diungkit-ungkit masalah gubernur, muka Anies pucat, kayak kertas putih. Aduh Anies malu dong, malu. Mana pendukung Anies dimalu-maluin sama Wowo, sama Gemoy. Debat sama Prabowo keok. Aduh Anies mangkane nis. Ojo iso ngomong ae kon iku. Kiwae Ganjar Mahfud presiden 2024. Oh. Serunya menonton debat malam ini, debat capres. Jadi bagi pendukung Pak Prabowo, saya dulu 2 kali dukung Pak Prabowo. Jadi dulu kata Gus Dur itu Prabowo itu orangnya paling ikhlas. Lah itu kok debat pilpresnya kok nyindir Pak Anies. Kalau bukan saya dukung nggak mungkin jadi gubernur Jakarta. Kalau bukan beliau yang dukung ataupun pemerintah saat itu nggak menjalankan demokrasi dengan benar. Nyatanya kurang ikhlas loh Pak Prabowo. Hati-hati loh pemilihnya. Aduh Pak Prabowo, penegak hukum yang diintervensi itu masalahnya bukan di gaji Pak, di mental. Orang yang korupsi itu tahu dia tuh nggak bakal dihukum lama, dihukum 5 tahun dipotong-potong 2 dipotong-potong 1 ntar. Tahu-tahu bebas, kalah tuh sama orang maling ayam, lebih lama dia. Malah yang gue pernah dengar orang korupsi itu tahu korupsi itu adalah salah satu investasi terbaik di Indonesia. Misal lu korupsi 5 miliar, lu dihukum 5 tahun, potong-potong 2, mana ada lu 5 miliar dapat 2 tahun. Maksudnya lewat investasi misalkan reksadana, obligasi, bla 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 lah. Anyways, menurut gua Pak Anies nih bagus banget di debat capres kali ini. Paling tenang baik saat menyampaikan pernyataan ataupun saat diserang sama paslon yang lain. Menurut gua kali ini performance Pak Prabowo kurang banget. Kelihatan banget emosinya. Nanti swing voters itu bisa mikir, lah katanya Pak Prabowo nih sudah mengikuti Pak Jokowi, sudah halus seperti orang Solo. Terus menurut gua pendukungnya Pak Prabowo tuh terlalu semangat. Kesian Pak Prabowo nih yang paling senior kan, dia ngomong pasti paling lama. Karena pendukungnya nih berisik, Pak Prabowo tuh jadi suka kebanyakan ngediemin pendukungnya. Jadi ya kepotong waktunya tuh. By the way, gue ada pertanyaan terakhir nih memang untuk yang tahu, itu tuh amplop kan selalu dibilangnya amplop nih masih disegel, itu beneran disegel gak sih? Maksud gue apa iya beneran gak bocor? Kalau emang enggak ya bagus gitu.
Ngomong-ngomong undang-undang perampasan aset itu sudah disodorkan Pak Jokowi di DPR ya Pak, kalau nggak salah gitu kan. Nah, di DPR itu ketua DPR RI-nya itu dari partai apa Pak? Dan jumlah kursi mayoritas di DPR itu dari partai apa Pak? Itu kan partai pengusung Bapak sendiri. Ketika Bapak bilang segera untuk disahkan, saya mau bertanya, apa kabar undang-undang perampasan aset? Masih nganggur sampai sekarang, nggak ada pembahasan. Saya sangat menunggu sekali. Besar harapan kami untuk betul-betul program itu berjalan dan segera disahkan undang-undang tersebut Pak. Terima kasih. Halo semuanya yang sudah nonton debat capres ya. Di debat kali ini saya sebagai pendukung Bapak Prabowo Subianto merasa puas atas penampilan dari Bapak Prabowo Subianto, sehingga membuat daripada lawan kontestan beliau ya mungkin sampai pucat gitu, bahkan bibirnya kayak sampai putih gitu. Dan bicara tentang demokrasi, beliau menyampaikan terkait orang yang berkuar-kuar tentang demokrasi Indonesia mungkin dibilang tumbang ya. Bapak Prabowo menjelaskan, andaikan demokrasi tidak berjalan, Anda tidak akan jadi gubernur. Dan kebetulan dulu pas Pak Anies mencalonkan pilkada gubernur DKI itu yang mengusung Bapak Prabowo Subianto ya. Jadi di perdebatan yang tadi itu secara logika ya Bapak Prabowo tetaplah senior, diakui ataupun tidak, diakui ataupun tidak, Bapak Prabowo merupakan senior. Sehingga tadi itu Bapak Prabowo Subianto pokoknya penampilannya sangat top. Dia menguasai panggung gitu, menguasai panggung, dan ada sedikit senggol-senggolan, semuanya dipatahkan oleh Bapak Prabowo Subianto. Pokoknya saya semakin salut dan semakin yakin kepada Bapak Prabowo bahwa niat luhur daripada Bapak Prabowo Subianto, niat baik dari Bapak Prabowo Subianto, dari semua yang disampaikan kesimpulannya adalah hanya untuk memakmurkan rakyat dan menjaga daripada kedaulatan Republik Indonesia ya. Maka dari itu mari kita dukung niat baik ini, niat baik daripada Bapak Prabowo Subianto. Terima kasih yang sudah nonton video ini ya. Oke, boleh di-share video ini. Terima kasih. Saya nonton debat tadi malam, berkali-kali saya takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, mendengar jawaban Pak Anies yang sistematis, tidak muter-muter, tidak membuat pusing pendengar. Masya Allah, Pak Anies memang the best. Ketika ditanya masalah IKN, jawabannya Pak Anies luar biasa. Inilah akibat keputusan yang tidak melibatkan dialog publik, langsung dibuat undang-undang dan baru kemudian menjadi pro dan kontra di tengah masyarakat. Wow, keren Pak Anies, I love you full ya. Ya Allah, semua bisa melihat bagaimana debat kemarin, siapa pemenangnya, siapa bintangnya, siapa mutiaranya. Tentu saja Anies Rashid Baswedan. Kalau kita bisa berpikiran objektif, luar biasa, mantap. Melihat potongan debat ini ya, saya merasa pengen ketawa menyaksikan Pak Prabowo yang kayak pengen marah-marah. Kalau ada meja di depan beliau ini pasti sudah digebrak-gebrak. Beliau ini ya katanya negarawan, katanya orang paling ikhlas gitu ya. Akan tetapi kenapa di ranah debat malah mengungkit jasa pribadi, masalah pribadi kayak gitu. Pak Prabowo, pencalonan Pak Anies ada untuk menjadi gubernur DKI Jakarta kemarin itu bukan semata-mata karena Bapak, karena value, nilai atau kemampuan Pak Anies sendiri juga memang sudah layak untuk dipilih masyarakat Jakarta. Dan ada juga peran Pak Jusuf Kalla dan PKS serta lainnya. Jadi bukan semata-mata bukan karena Pak Prabowo saja gitu. Kalau untuk ketiga calon ini, saya paling bangga dengan Pak Anies. Beliau dengan tegas, beliau dengan kestabilan emosinya. Beliau tidak marah-marah ketika diserang pribadinya gitu sama Pak Bowo. Inilah pemimpin yang saya cari, pemimpin yang elegan ketika menjawab pertanyaan dari pernyataan dari Pak Prabowo.
pemimpin yang santun, pemimpin yang tidak pernah marah-marah. Untuk ketiga capres ini, untuk Pak Ganjar saya lihat biasa-biasa aja ya, kebanyakan retorika, tapi tidak ada aplikasinya di Jateng karena saya warga Jateng tidak merasakan apa-apa gitu. Untuk Pak Prabowo, tolong emosinya dikendalikan Pak, sudah semakin tua. Untuk Pak Anies, just stop. Untuk itu kenapa banyak yang tanya, kenapa kamu warga Jateng pilih Anies? Ya, saya wajib pilih Anies karena hanya Anies yang layak untuk menjadi presiden di 2024.